jamaah sekalian, yang perlu kita sadari, yang perlu kita waspadai, sehingga kita benar-benar dalam menjalankan tarekat ini makbul. Nah, saya ingin menyampaikan para ikhwan akhwat sekalian pada malam hari ini secara singkat, ya. Jadi di dalam kitab Al-Yawaqit, ya, Al-Yawaqit wal Jawahir Al-Mubi'ah fi ta'rifi Sayyidina Ahmad. Ya, kitabnya ini di halaman 44, ya. Di halaman 44 ini dijelaskan bahwa seorang ulama tarekat Tijani yang masyhur, ya, yang bernama Syekh Muhammad Sa'ad Ar-Ribatobi, ya, Syekh Muhammad Sa'ad Ar-Ribatobi. Di dalam kitabnya Ad-Durur As-Saniyah, ya, pasal kedua, beliau menjelaskan ada 8 hal, ya, 8 hal yang menyebabkan batalnya, ya, tarekat seorang murid Tijani. Jadi siapapun murid Tijani, ya, karena kalau kita bicara murid Tijani, baik itu ikhwan ataupun muqaddam, ini semuanya kita hakikatnya adalah murid dari Sayyidi Syekh Ahmad Tijani. Nah, kalau seandainya kita melakukan ini satu aja dari 8 hal ini, maka batal tarekat kita seketika itu juga. Memang para ikhwan sekalian, ini yang masyhur yang kita ketahui ada berapa? Ada berapa? Yang masyhur ada 3, ya. Jadi Syekh Ahmad Tijani mengatakan salah satu taqta'ul murid anak, ya. Jadi ada 3 hal yang menyebabkan seorang murid ini lepas, terputus dari kami. Ini yang masyhurnya. 5 hal ini perinciannya, ya, perincian dari 3 hal ini. Artinya kalau 3 hal ini kita benar-benar bisa antisipasi, ya, kita bisa hati-hati, maka insya Allah kita selamat, ya, kita akan selamat. Jadi tambahannya ini 5 hal ini perinciannya, ya. Jadi saya juga sebelum membahas masalah ini udah konsultasi dengan Sayyid Abdul Karim Bakas, dengan Syarif Abdul Hamid, dengan Syarif Mahmud juga, dengan Syekh Hasan Sudani, Doktor, ya, Hasan Sudan, bahwa ini memang ini yang berlaku aturan dalam tarekat Tijani. Memang kita di Indonesia mungkin tahunya baru-baru aja. Kita di Indonesia ini tahunya baru-baru aja, padahal ini aturannya. Jadi ini para ikhwan sekalian, kita harus tahu 8 hal ini bukan nakut-nakutin, ya, bukan untuk nakut-nakut, tapi kita harus lebih hati-hati, karena kita semuanya ingin jadi kita aturan sehingga kita ini makbul dalam tarekat Tijani. Ini semua cita-cita kita. Nggak ada orang yang masuk dalam tarekat Tijani pengen main-main. Ada yang main-main? Pengen semuanya benar-benar. Nah, oleh karena itu para ikhwan akhwat sekalian, ini 8 hal ini harus benar-benar kita waspadai, harus benar-benar kita ketahui, sehingga kita benar-benar bisa terjaga, ya, bisa terjaga dalam menjalankan tarekat ini. Kira-kira udah ada yang tahu belum 8 hal? Belum. Nah, ini para ikhwan sekalian yang saya akan membacakan ataupun menjelaskan secara ringkas saja. Yang pertama, beliau mengatakan yang menyebabkan seorang murid Tijani izinnya lepas, ya, tercabut, adalah ahlu wirdin alal wirdin Tijani. Jadi udah masuk dalam tarekat Tijani, masuk lagi tarekat yang lain, ini batal tarekat, ya. Jadi tarekat Tijani ini harus integral, nggak bisa digabung-gabung dengan tarekat yang lain, harus satu. Kalau ada tarekat yang lain mau campur-campur tarekat ini dengan ini, itu biarin aja. Tarekat Tijani aturannya nggak bisa diatur-atur ataupun digabung dengan tarekat yang lain, ya. Makanya saya pernah mendengar ceramahnya dari Syekh Asy-Syarif Dr. Rodi Gunun, ya. Beliau pernah di dalam Facebooknya itu beliau ceramah, ya, berkisah bahwa di Maroko ini ada seorang ikhwan udah 10 tahun dalam tarekat Tijani. Kemudian
karena merasa wirid dalam Thariqah Tijaniyah ini simpel, pendek, nggak banyak makan waktu, akhirnya dia cari Thariqah lagi yang lain. Biar ini waktunya diisi dengan banyak zikir. Cuma waktu itu nggak dijelaskan Thariqah apa. Nah setelah 10 tahun itu jalani seperti itu, sampai nggak mantap di dalam Thariqahnya, ya kemudian beliau masuk ke satu zawiyah di Maroko dan bertemu dengan Muqaddam. Ya dijelaskan oleh Muqaddamnya bahwa ente ini dewasa. Dan yang disalahkan adalah Muqaddamnya yang mentalkin. Ya, karena mungkin Muqaddam yang mentalkin tidak menjelaskan. Nah, jadi ini para ikhwan sekalian. Ya, jadi harus mantap kita di dalam Thariqah Tijaniyah. Makanya ada dua hal yang perlu kita mantapkan di dalam hati kita ketika kita berthariqah. Yang pertama, kita harus meyakini bahwa Thariqah Tijaniyah ini akhlak turun. Ya paling tingginya, paling mantapnya, paling baiknya Thariqah. Ini harus kita sadari. Semua Thariqah baik, ya Al-Mu'tabarah semua Thariqah bagus semuanya. Semuanya menyuruh pada pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita sebagai Thariqah Tijaniyah harus meyakini bahwa Thariqah Tijaniyah ini akhlak turun, paling tingginya Thariqah. Kenapa? Salah satu penyebabnya bahwa Thariqah Tijaniyah meninggal Rasulullah SAW.